Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursada Harahap, NIM 0301192077, kelas PAI 6 semester 5, mata pelajaran strategi pembelajaran SKI. Di sini saya akan menjelaskan yaitu peradaban Islam Daulah Utsmani. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara tiga kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Dua di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Safawi. Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya karena bisa menaklukkan Bayezid pada tahun 1453 Masehi. Penguasa terhadap Bayezid berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama lebih kurang 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagai Eropa, Afrika, dan juga Asia. Bisa dikatakan Daulah Utsmani menguasai 3 benua. Daulah Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Perang yang berlangsung antara Turki Utsmani dengan bangsa Eropa pada masa Sultan Sulaiman II telah melemahkan kerajaan. Gejolak internal yang terjadi dalam kerajaan menambah semakin memperlemah kekuasaan Daulah Utsmani, sehingga Daulah Utsmani berhasil dikalahkan oleh bangsa Eropa. Berakhirnya Daulah Utsmani ditandai dengan terbentuknya sebuah negara Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kai. Akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transania bernama Jalaluddin Mugardi bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transania berhasil dikuasai oleh tentara Mogol. Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Euphrates, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, Sankurkakin, Togday, Ertugrul, dan Dandan. Pasca meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Dalam perjalanan Ertugrul, putra ketiga dari Sulaiman Shah, diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk Rum dengan Kekaisaran Bayezid. Maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kenangan atas bantuannya. Ini Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah segutan di sepanjang sungai Sakarya. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk melakukan dan menguasai daerah pesisiran Laut Hitam ke Brusam hingga Eksir. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddam Sultan, tentara pelopor Sultan. Sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatkan putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman
dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1200 Masehi, Ghazan Khan dari Mogol menyerang Saljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin meninggal dunia, sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Ulummansia, raja keluarga Utsman, yang juga mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah kerajaan Utsman dan ibu kota kerajaan Utsmani pertama di Quraisy Hisar. Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis. Dari mulai berdiri sampai akhir keturunannya, jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagai ulama awal di Indonesia, merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lahirnya pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. B. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Lahir pula sistem dan strategi baru yang ditorehkan Daulah Utsmani semasa kejayaan dalam pemerintahannya, memiliki sejumlah sultan yang mumpuni dalam memimpin bangsa dan rakyatnya. Maka tidaklah heran jika masa kepemimpinan Daulah Utsmaniyah berlangsung lama. Hal itu terjadi karena pemimpin dan rakyat bersatu dalam semangat membangun bangsanya. Dari melemahnya kekuasaan Daulah dinasti Abbasiyah, pada ujungnya paling kritis lahirnya pemimpin-pemimpin menjadi Daulah Turki Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan dan peradaban Islam. Di bawah ini, para Sultan Turki Utsmani beserta strategi hebatnya kebijakannya, yaitu 1. Sultan Utsman yang disebut dengan Utsman. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang merencanakan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan Sako. Turki Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana dengan sifat terub yang dimiliki. Tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Kebijakan Utsman yaitu membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan. Rakyat Batasya Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan wilayah yang luas kurang lebih dari 16.000 km persegi sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaan yang berhasil membebaskan kota Bursadi tetapi Laut Marmara. 2. Sultan Orkan. Sultan Orkan yaitu menggantikan kedudukan ayahandanya Orkan, yaitu memindahkan kerajaan dari Quraisy Hisar ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkenam, kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nisha. Surtari atau 1338, ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Kebijakan dari Orka tersebut yaitu berhasil mendirikan jabatan Sadar Azam, yaitu Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alauddin. Tentara di era Orka dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Kiasya atau Jenatsir, yakni atau Yastashir. 3. Yaitu Sultan Murad. Sultan Murad yaitu setelah Sultan Murad itu wafat,
kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkan, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orka yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan ia tentaranya. Kebijakan Murad ini yaitu selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia memelukkan Andrianople dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda atau kavalleri. 4. Yaitu Sultan Bayazid I. Setelah Sultan Murad wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan yang kuat untuk memiliki semangat melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran atau mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen atau Anatolia. Kebijakan hanya dalam jangka waktu setahun. Negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia beri gelar Pardrum atau kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Faush. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan Bayazid, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu para pemimpin di wilayah Irak atau Baghdad yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Leng banyak yang meminta perlindungan kepada Bayazid. Yang kedua, yaitu kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasikan Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Yang ketiga, yaitu adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dengan saling membakar surat. Yang keempat, di antara keduanya itu sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Kekalahan dan Timur Leng meninggalkan luka yang mendalam. Namun itu menjadi hikmah agar penerusnya melakukan introspeksi diri sehingga buahnya dapat dipetik di kemudian hari saat penaklukan kota Konstantinopel. C. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diproses oleh Muhammad I, yaitu kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani, meninggalnya luka yang sangat mendalam, ditambah perselisihan antara saudara di dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikan yang dikaruniakan oleh Allah SWT keadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Daulah Utsmani ini sebagai daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di antara penguasa Daulah Utsmani generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah satu, yaitu Muhammad I. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya
pemecah belah yang dilakukan oleh Timur Leste. Strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatika dengan para penguasa Bajaitum dan Venesia dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kehalifahan Utsmani. Berkat usaha yang gigih, Muhammad berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga bangkitlah kembali, yaitu dengan menyusun pemerintah, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Murad II yaitu adalah menggantikan ayahnya, yaitu Muhammad I pada usianya yang masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II ini adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I, yaitu prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia kecil atau Slovakia, Albania, Valak, dan Hongaria. Sultan Murad II itu membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II itu menghembus napas terakhir pada tanggal Muharram 855 Hijrah, bertetapan dengan tanggal 18 Februari 1451 menjelang usia 47, dan sesuai wasiatnya kemudian dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami', yaitu Muradiyah di Bursa. 3 yaitu Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Bul Al-Khairo diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika itu baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bajaitum. Sejak beliau, Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani, diantaranya gurunya adalah Muhammad bin Hamzah Al-Damsyaki Al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Di antaranya itu gurunya adalah Syekh Al-Ahmad bin Ismail Al-Qurani. 4 yaitu Bajid II, yaitu menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Bajid II yaitu menguasai yang tidak terlalu kuat. Pada masa terjadi perselisihan dengan saudaranya, yaitu Jem, yang diikuti oleh pengikut Jem. Ketidakhormatisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayezid II ini sangat berperhatian terhadap penggunaan dan sarana umum, tekanan jawija atau tempat berakhlawat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan Sultan. Dikenal sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk 2 kota, yaitu suci Makkah dan Madinah. Pada tanggal 18 Syafar 918 Hijrah atau 25 April 1512 Masehi, Bayezid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I, yaitu Sultan Bayezid II, yaitu meninggal dalam perjalanan ke Demutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan dekat Masjid Jami', yaitu yang dibangunnya. 5 yaitu Salim I. Selama menjabat sebagai pemimpin, strategi Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebaikan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, para
Rawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya Sulaiman Al-Qaunani. 6 yaitu Sulaiman Al-Qanauni, yaitu Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1468 Masehi di Trabzon. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qaunani naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinan ialah upaya penyempurnaan undang-undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya merupakan manusia dari pedang. Sulaiman Al-Qunai merupakan legislator ulang, berdiri dari depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Riwayat Kerajaan Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun harus berakhir pada 3 Maret 1924. Majelis Nasional Agung dalam sidang sejak Februari 1924 memutuskan untuk menghapus jabatan Khalifah pada 93 tahun lalu. Abdul Majid II yang menjabat Khalifah dipersilahkan meninggalkan Turki. Ia bersama keluarganya menuju Swiss. Dinasti Utsmani berkuasa lebih dari 6 abad. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagai Asia, Afrika, Eropa. Puncak kejayaan Utsmani berlangsung pada masa pemerintahan Sulaiman I, yaitu 1520 sampai 1566. Setelah itu Utsmani semakin lemah karena pertenakan internal dan kalah perang melawan bangsa Eropa. Kerajaan Utsmani akhirnya diganti dengan Republik Turki. Dalam buku Ensiklopedia Islam dijelaskan, Kerajaan Ottoman mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Quran. Sultan-sultan yang menggantikannya umumnya itu lemah dan tidak berwibawa. Penyebab lainnya adalah kehidupan mewah dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar istana, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara. Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim 1640 sampai 1648, suasana dalam negeri Kerajaan Ottoman menjadi semakin kacau. Para wanita, ibu suri dan permaisuri turut campur dalam mengendalikan roda pemerintahan. Ibrahim adalah seorang sultan yang sangat lemah, sehingga ia hanya dijadikan oleh wazirnya atau perdana menteri yang bernama Mustafa. Pada hakikatnya, Mustafa yang memegang tampuk kekuasaan, akan tetapi kepemimpinan Mustafa tidak mampu menenteramkan suasana, bahkan mengundang banyak permusuhan di kalangan pembesar istana. Pada tahun 1876, Sultan Hamid naik tahta. Pemerintahannya bersifat absolut dan penuh kekerasan. Karena itu, timbul rasa tidak senang baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintah absolut Sultan Abdul Hamid II inilah yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Turki Muda. Dengan pelopornya antara lain yaitu Ahmad Riza 1859 sampai 1931, Muhammad Murad yaitu 1853 sampai 1912, dan para penggerak Sahabuddin yaitu 1807 sampai 1408. Sementara itu, kelompok militer semakin memperketat usaha mereka untuk menggulingkan sultan dengan membentuk komitmen rahasia seperti Komitmen Perkumpulan Persatuan Kemajuan
Salah seorang pemimpin komitmen itu adalah Mustafa Kemal, yang kemudian populer dengan panggilan Kemal atau Atatürk atau Bapak Bangsa Turki. Pada 1008, Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan dapat mendesak Sultan Abdul Hamid II untuk menghidupkan kembali konstitusi 1870. Akibat desakan itu, pemilihan umum diadakan dan terbentuklah perlembahan baru yang diketahui oleh Ahmad Rida. Dari Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan, di dalam perlembahan baru itu, Turki mudah juga turut memegang kekuasaan. Kejatuhan Turki Utsmani merupakan proses sejarah panjang dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Kiprahnya dalam panggung sejarah 5 abad, yaitu akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-19, merupakan fase yang pasang surut. Dengan demikian, kejatuhan imperium besar ini merupakan akumulasi dari sejumlah kondisi sebelumnya. Namun, faktor penyebab utama kemunduran Turki Utsmani adalah kelemahan para sultan. Sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qurani, Turki Utsmani diperintah oleh para pemimpin yang lemah. Kerajaan ini mulai memasuki masa kemundurannya di abad ke-17 Masehi. Di dalam negara timbullah pemberontakan seperti di Suriah di bawah pemimpin Kurdi, Jamrud di Lembano di bawah pimpinan Dirjer Amir Fakhruddin. Dengan negara-negara tetangga terjadilah peperangan seperti Venetia pada tahun 1645 dan sampai 1664 Masehi dengan yaitu Abbas dan Persia. Janishari, nama yang diberikan kepada tentara Utsmani. Utsmani juga berontak dan sultan-sultan berada di bawah kekuasaan haram. Pada saat yang sama, di Eropa mulai timbul negara-negara yang kuat, sedang di Rusia di bawah Pater yang Agung telah pula perubahan menjadi negara maju. Dalam peperangan dengan negara-negara ini, kerajaan Utsmani mengalami kekalahan. Demi kekalahan dan daerahnya di Eropa mulai diperkecil sedikit demi sedikit. Tanggal 29 hingga paruh pertama abad ke-19 Masehi, tidak ada tanda-tanda membaik. Satu persatu negara-negara di Eropa yang pernah dikuasai Turki Utsmani kemudian memerdekakan diri. Sementara itu, di Arabia muncullah kekuatan baru, yakni aliansi antara pemimpin negara agama Muhammad ibn Abdul Wahab yang dikenal dengan gerakan Wahabiyah dengan penguasa lokal Ibu Saud. Mereka berhasil menguasai beberapa daerah di Jazirah Arab dan sekitarnya pada awal paruh kedua abad ke-18 Masehi. Pemberontakan tidak hanya terjadi pada daerah-daerah yang tidak beragam Islam, akan tetapi juga di daerah-daerah yang berpendudukan Muslim. Gerakan-gerakan seperti itu terus berlanjut hingga abad ke-19 dan 20 Masehi. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa kelemahan para sultan yang memimpin membuat Turki Utsmani sangat rentan dengan terjadinya degradasi. Betapa tidak wilayah kekuasaan yang sangat luas tanpa ditunjang oleh kemampuan atau kecakapan memimpin, pada gilirannya berimplikasi pada lemahnya kekuatan oleh politik, bahkan membawa efek buruk pada perekonomian dan berbagai sedih kehidupan sosial umat. Kondisi Turki pun Utsman ini umumnya dialami dinasti-dinasti Islam sebelumnya
sekaligus menjadi faktor penyebab mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh.